Assalamualaikum sahabat surga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada saat itu hati, pikiran, sifat, sikap, perilaku kita hanya tertuju pada satu tujuan, yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat surga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadangkala ketika kita beribadah, ketika kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada di antaranya ibadah-ibadah yang sulit kita lakukan. Itu pun pernah disampaikan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu an, bahwa ada amalan-amalan ibadah yang sulit untuk dilakukan. Yang pertama adalah al-afu indal ghadab, memaafkan di saat marah. Sahabat surga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita dicaci orang lain, ketika kita dimaki, ketika hati kita tersinggung, sanggupkah kita memaafkan mereka? Padahal mungkin pada kondisi itu, ketika kita dihina, kita balas menghina. Ketika kita dicaci maki, kita balas caci makiannya. Nauzubillahi min zalik. Bagaimana caranya kita melakukan amalan yang sangat sulit, memaafkan ketika marah? Ternyata memaafkan itu adalah pekerjaan hati yang sangat tinggi dan sangat mulia. Pantas Allah apresiasi orang yang mampu melakukan pekerjaan yang sulit itu dengan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kemudian yang kedua adalah al-judu fil usrah, berbagi ketika dalam kesulitan, berbagi ketika dalam kesusahan. Sahabat surga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita diberi Allah kelebihan harta, mungkin tidak masalah ketika kita harus berbagi dengan orang lain. Tapi persoalannya adalah ketika kita susah, kita harus berbagi dengan orang lain. Ketika kita butuh bantuan, di saat itu pula kita harus membantu orang lain. Alangkah sulitnya itu. Tapi pekerjaan sulit ini, ibadah sulit ini, Allah ganjal dengan surganya. Dalam surah 3 ayat 133 dan 134. Bersegeralah kamu menuju keampunan Rabb-mu dan menuju surga yang seluas langit dan bumi, disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya di waktu lapang maupun di waktu sempit, yang mampu menahan marahnya dan memaafkan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Sahabat surga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita bisa berbagi di waktu sempit, ketika kita mampu menahan marah kita dan bisa memaafkan orang lain, maka Allah berikan surganya untuk kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga adalah kata Sayyidina Ali radhiyallahu an, yang sulit dilakukan adalah al-iffah fil khulwah, menahan diri dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita sendiri. Mungkin kita mampu menahan diri kita dari perbuatan yang dilarang oleh Allah ketika kita bersama-sama. Tapi sulit bagi kita untuk menahan diri dari perbuatan yang dilarang oleh Allah ketika kita sendiri. Ada satu kisah
seorang anak gembala pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab berkata kepada si pengembala, "Wahai pengembala, jualah domba-dombamu kepadaku. Majikanmu tidak akan tahu apa yang kamu lakukan." Masya Allah, apa jawaban si penggembala? "Ya Tuan, majikanku mungkin tidak tahu, tapi Tuhanku tahu." Sahabat surga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jaga hati, jaga pikiran, jaga ketaatan di saat kita sendiri. Kemudian yang keempat adalah mengatakan perkataan yang benar di depan orang yang kita takuti atau di depan orang yang kita harapkan kebaikannya. Sahabat surga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadangkala ketika kita mengharapkan kebaikan orang lain, kita tidak berucap kebenaran karena takut orang yang akan berbuat kebaikan kepada kita akan tersinggung. Sahabat surga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah 4 ibadah yang sangat sulit kita lakukan. Tapi kita harus berjuang ekstra untuk melakukannya. Karena termasuk pada golongan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila kita bisa melewatinya, apabila kita bisa melakukannya. Semoga kita mendapatkan cinta dan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita berpisah, yuk kita dengarkan lantunan Asmaul Husna. Kita iringi dengan hati kita sebagai bentuk zikir kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nas'aluka ya man huwa Allahu alladhi la الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو رؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا